أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin kita, kajian online kita tentang tafsir Al-Quranul Karim, itu tafsir surah Al-Baqarah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ya ikhwan. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membahas kita tentang tafsir surah Al-Baqarah. Terakhir sudah kita bahas sampai ayat 64. Maka insyaallah taala pada kesempatan berbahagia ini kita akan mulai ayat ke-65 insyaallah dan seterusnya. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Allah tabaraka wa taala memulai ayat ini dengan harfut ta'kid. Harfut ta'kid itu huruf penekanan. Ada dua harfut ta'kid di dalam ayat 65 ini. Yang pertama lam, yang kedua qad. Walaqad. Dan sesungguhnya. Nah, jadi bukan hanya satu huruf penekanannya, tapi dua. Lamu taukid dan juga qad. Lamu taukid menunjukkan apa? Penekanan. Qad juga menunjukkan penekanan, takkid atau taukid. Dan benar-benar sungguh-sungguh. Alimtum, kalian telah mengetahui. Kalian di sini siapa? Orang-orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi Allah Azza wa Jalla ingin menyebutkan, kalian, wahai orang-orang Yahudi di kota Madinah, benar-benar sungguh-sungguh telah mengetahui. Mengetahui tentang apa? Alladzina i'tadaw minkum fis sabti. Orang-orang yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. Orang-orang yang telah melampaui batas atau melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Apa maksudnya ini? Ternyata Allah tabaraka wa taala pernah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Dikhususkan hari Sabtu tersebut untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dikhususkan hari Sabtu tersebut untuk apa? Beribadah kepada Allah, sehingga hari Sabtu tersebut tidak boleh mereka mencari ikan, tidak boleh mereka menebarkan jala untuk mendapatkan ikan. Ini hari Sabtunya maksudnya. Jadi maksudnya apa? Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah, kalian benar-benar sungguh telah mengetahui cerita tentang orang-orang yang melampaui batas zaman dulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam,
yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah pada hari Sabtu dan tidak boleh mencari ikan sama sekali pada hari Sabtu tersebut. Kalian sudah tahu cerita itu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tetapi mereka melanggar tadi. Mereka apa? Ya, jadau. Mereka melampaui batas, mereka melanggar. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi di zaman pada saat itu yang melanggar perintah Allah tersebut, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Lihat, dalam ayat ini, subhanallah, para ulama menyebutkan bahwa ternyata orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah Azza wa Jalla pernah perintahkan untuk beribadah kepada Allah di hari Sabtu dan tidak boleh sama sekali mencari ikan pada hari Sabtu tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla ternyata uji mereka. Uji dengan apa? Ketika hari Sabtu tersebut, ikan itu luar biasa banyaknya. Bahkan ikan itu lompat-lompat di hadapan muka-muka mereka. Bayangkan, ujian Allah berikan. Sedangkan selain hari Sabtu, susah cari ikan. Ikan sepi. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-163. Surah Al-A'raf ayat 163. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang suatu perkampungan, suatu negeri yang terletak di dekat laut. Di negeri tersebut salah satu perkampungan Bani Israel yang terletak di dekat lautan. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, mereka terapung-apung di permukaan air. Bayangkan, ikan itu hari Sabtu itu terapung-apung di permukaan air. Allahu Akbar. Dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi apa? Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Bani Israel di satu perkampungan, yang perkampungan tersebut terletak di dekat lautan, hari Sabtu khusus beribadah kepada Allah. Tidak boleh kalian mencari ikan, tidak boleh menjala ikan sama sekali. Tapi apa yang dilakukan? Ternyata orang-orang Yahudi mengakali. Na'udzubillah min dzalik, Yahudi dari zaman dulu sampai detik ini selalu kayak gini. Orang-orang Yahudi ternyata apa? Mengakali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu nakal. Nakal itu peringatan. Baina yadayha wa ma khalfaha, bagi orang-orang yang di depan mereka dan di belakang mereka. Ulama khilaf tentang masalah ini. Ada yang mengatakan baina yadayha wa ma khalfaha, peringatan bagi perkampungan di depan perkampungan itu dan di belakang perkampungan itu. Maksudnya apa? Perkampungan di sekitarnya. Allah Azza wa Jalla jadikan peristiwa tentang kampung tersebut, Allah jadikan pelajaran bagi apa? Kampung-kampung di sekitarnya, negeri-negeri sekitarnya. Ada juga ulama yang menafsirkan baina yadayha wa ma khalfaha. Orang yang sebelumnya dan orang yang sesudahnya, menjadi pelajaran bagi orang yang sebelumnya dan juga apa? Sesudahnya. Tapi di sini timbul muskilah kata para ulama. Kalau orang sesudahnya bisa jadi ambil pelajaran jelas, karena orang sesudahnya berarti hidup setelahnya dan mengetahui cerita tersebut. Tapi kalau orang sebelumnya, bagaimana? Orang sebelumnya sudah meninggal, bagaimana bisa mengambil pelajaran dari kisah ini? Bisa dipahami? Karena itu Allah alam besar pendapat yang lebih rajih, yang lebih benar, yang lebih tepat adalah yang pertama. Kata-kata lima baina yadayha wa ma khalfaha, peringatan bagi perkampungan di depannya dan di belakangnya. Maksudnya apa?
peringatan bagi orang-orang di sekitar itu dan di masa itu. Dan di masa tersebut. Nah, wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata kata para ulama, ketika mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, mereka melakukan hilah. Hilah. Apa itu hilah? Apa bahasa Indonesia? Rekayasa, akal-akalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memasang jala di hari Jumat. Mereka masang jala tuh di hari Jumat, dan mereka ambil jala tersebut ketika hari Ahad, hari Minggu. Mereka mengatakan apa? Kami nggak mencari ikan. Kami nggak mencari kok. Kami nggak berburu ikan kok. Subhanallah. Ini kan namanya apa? Hilah, rekayasa, akal-akalan. Hari Jumat mereka pasang jala, kemudian hari Minggunya, hari Ahadnya mereka apa? Ambil ikan-ikan yang nyangkut di jala-jala mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla larang, dan itu juga termasuk berburu. Allah Azza wa Jalla larang tentang masalah hal tersebut, tapi mereka apa? Mengadakan hilah, kata para ulama. Hilah itu tadi rekayasa atau akal-akalan. Berapa banyak nih umat zaman sekarang, ternyata bukan hanya zaman dulu, tapi juga apa? Zaman sekarang merekayasa tentang masalah syariat Allah dan Rasulnya. Contoh, riba. Disebutnya apa? Bunga. Oh, disebutnya bagus, bunga. Masya Allah, betul ya? Padahal ternyata apa? Riba. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi khamr disebutnya dengan nama-nama yang lain luar biasa. Zina, kan gitu ya? Disebutnya apa? Allahu Akbar, subhanallah. Mereka merekayasa bagaimana apa? Hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka halalkan sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nih, orang-orang Yahudi nih. Mereka menghalalkan sesuatu yang apa? Haram dengan cara hilah, dengan cara mengakali, dengan cara merekayasa. Allah Azza wa Jalla, bayangkan Allah Azza wa Jalla kutuk mereka. Allah Azza wa Jalla berikan apa? Azab, siksa kepada mereka. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian menjadi kera-kera yang hina. Auzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Jadi ketika seperti itu, Allah Azza wa Jalla berikan pelajaran, dan ini semua faedah besar. Allah sebutkan di ayat ke-66 apa? Wa mau'izatan lil muttaqin. Pelajaran penting bagi kita nih. Pelajaran ini semua, kisah ini nih menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan kisah orang-orang terdahulu dalam Al-Quran sangat luar biasa banyak. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, betul ya? Yang Allah Azza wa Jalla hancurkan. Di antaranya ini kaumnya Nabi Musa yang membangkang. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan siksaan, azab, bahkan Allah Azza wa Jalla musnahkan, hancurkan. Jawabannya tidak lain tidak bukan wa mau'izatan lil muttaqin. Itu pelajaran besar luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf, surah 12 ayat 111. Surah ke-12 ayat 111. Di tengah-tengah ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, laqad kana fi qasasihim. Dari awal maksudnya tengah-tengah, ini maksudnya. Ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah-kisah apa? Orang-orang terdahulu, sejarah kan gitu ya. Terdapat ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Enggak semua orang. Liulil albab. Bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Albab itu jamak dari lub. Lub itu kalau kita makan kacang, kita buka, nah itu lubnya tuh, isinya, lub. Ulul albab bukan hanya melihat, oh ada langit, ada bumi, ada pohon, ada manusia, ada hewan. Bukan cuma itu. Tapi ulul albab adalah berpikir ketika Allah menciptakan langit. Allahu Akbar, Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ini baru penciptaannya, bagaimana sang penciptanya.
Allah Azza wa Jalla ciptakan dunia jagat raya ini, alam semesta ini begitu lengkap, sempurna, indah, luar biasa. Ini baru ciptaannya, bagaimana sang penciptaannya? Maka wajib bagi diri saya untuk menyembah kepada yang menciptakan ini semua. Ini ulul albab. Ini bukan hanya ngelihat, oh ada ini, ada ini. Sama seperti orang yang baca sejarah. Baca sejarah, baca kisah-kisah, ya betul, baca sirah. Tapi cuma baca doang, baca, bisa selesai. Enggak. Yang paling terpenting tidak lain tidak bukan apa? Mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Mengambil pelajaran dari sirah tersebut. Sirah para nabi. Sirah apa? Nabi Muhammad SAW. Sirah Khulafa ar-Rashidin. Sirah Bani Umayyah. Sirah Bani Abbasiyah. Atau sirah apa? Kaum-kaum terdahulu yang Allah Azza wa Jalla hancurkan sehancur-hancurnya. Na'udzubillah. Itu semua ibratul liulil albab. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Itu semua mau'izatan lil muttaqin. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat. Jadi ternyata sebagian dari keturunan Bani Israel ada yang Allah Azza wa Jalla kutuk jadi kerah, bayangkan. Bahkan bukan hanya kerah. Dalam apa? Ayat yang lain dan dalam riwayat yang lain Allah Azza wa Jalla kutuk mereka jadi babi. Khanazir. Ada yang dikutuk jadi kera, ada yang dikutuk jadi babi, ada yang dikutuk jadi tikus disebutkan riwayat. Tidak lain tidak bukan itu semua karena pembangkangan mereka kepada Allah dan rasul-rasul mereka masing-masing. Pembangkangan mereka kepada Allah dan rasul-rasul mereka masing-masing. Coba bayangkan Bani Israel. Semua nabi yang turun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya dari keturunan Bani Israel. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Ismail, betul ya? Setelah apa? Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah setelahnya itu dari keturunan Ishak semua tuh. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dari keturunan Ismail alaihissalam. Tapi nggak menjadikan mereka berubah. Betul? Nggak menjadikan mereka berubah. Bahkan na'udzubillah min dzalik, dari para nabi tersebut ada yang dibunuh oleh mereka. Nabi dibunuh, bayangkan, na'udzubillah. Allahu akbar. Ini jelas apa? Bani Israil membangkang kepada Allah dan rasul-rasul mereka. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat ke-16. Surah 57 ayat ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya? Apakah belum tiba waktunya? Subhanallah. Bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Allah firmankan kepada mereka. Lanjutannya apa? Perhatikan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allahu akbar. Dan janganlah kalian, kata Allah, seperti orang-orang yang Allah kasih kitab sebelum mereka. Siapa Allah kasih kitab? Ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Allah berikan kitab, Allah ajarkan kitab kepada mereka, bahkan Allah turunkan para nabi kepada mereka. Fatala 'alaihimul amad. Berlalu masa panjang kepadanya. Harusnya masa panjang ini tambah menjadikan mereka beriman, betul ya? Harusnya masa lamanya ini tambah mereka menjadikan mereka hati mereka melembut harusnya. Harusnya tambah lama ngaji tambah bagus, kan gitu ya? Ini sebaliknya. Apa kata Allah? Faqasat qulubuhum. Ternyata lama masa waktunya tersebut menjadikan hati mereka mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun. Bahkan kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum muslimin yang belum kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya, belum kembali ke jalan-jalan surga, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kapan lagi waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah Allah wahyukan kepadanya. Kapan lagi? Allah sudah berikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Apa iya kenikmatan itu kalian gunakan untuk kedurhakaan kepada Allah? Kapan lagi?
Apakah kalian mau seperti orang-orang yang Allah berikan kitab terdahulu? Allah berikan kitab kepada mereka, Allah ajarkan kepada mereka, kemudian lama masa waktunya para nabi mengajarkan kepada mereka, tapi ternyata itu tidak menjadikan hati mereka melembut, sebaliknya malah menjadikan hati mereka mengeras. Na'udzubillah min dzalik. Dan kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka kisah-kisah seperti ini, perhatikan, ketika seorang baca sejarah, baca sirah, baca kisah-kisah seperti ini, tujuan utamanya bukan mau tahu doang, tidak. Tapi tujuan utamanya adalah mau'izah, ibrah, pelajaran. Kita mengambil pelajaran besar bagi kisah-kisah terdahulu. Coba bayangkan, kaum 'Ad, kaum Tsamud Allah hancurkan. Sekarang cuma namanya doang kita dengar tuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, atau peninggalannya, betul ya? Kalau untuk melihat di Google kan ada peninggalan apa? Gunung dipahat. Gunung, bayangkan, dipahat jadi rumah. Kan luar biasa itu. Kemudian apa? Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, dan seterusnya. Itu semua hancur luar biasa. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Rasul mereka. Karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Rasul mereka. Tidak takutkah kita, wahai kaum muslimin, ketika kita selalu melakukan kedurhakaan kepada Allah, perbuatan dosa kepada Allah, ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah azza wa jalla akan berikan azab dan siksa kepada kita? Tidak takutkah kita? Aina khasyatullah? Mana rasa takut kita kepada Allah? Yang lebih parah tadi, kaum muslimin yang melakukan hilah, mengakal-ngakali syariat, yang gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh ya orang-orang Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Mengakal-ngakali syariat, nggak boleh mancing hari Sabtu, nggak boleh menjala hari Sabtu, nggak boleh nyari ikan hari Sabtu, dia pasang jala hari Jumat, diambil hari Minggu. Oh, kami nggak berburu kok, salah aja. Hilah namanya itu, subhanallah. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Allah azza wa jalla. La haula wala quwwata illa billah. Maka perhatikan yang baik-baik kita para ulama. Ini pelajaran besar bagi diri kita semua. Hati-hatilah tentang perbuatan dosa, sesuatu yang haram, itu nggak boleh kemudian kita mengakal-ngakalinya atau merekayasa menjadikan sesuatu menjadi halal. Dari ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengambil istinbat, mengambil faedah sangat luar biasa banyaknya. Yang pertama, kata beliau, taubihul yahud al-mawjudin fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adam iman bih. Celaan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ini. Celaan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini celaan bagi orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah azza wa jalla mencela? Ala adamil iman bih. Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ternyata Allah katakan apa? Wa laqad alimtumul ladzi. Kalian sungguh benar-benar mengetahui alladzina i'tadaw minkum fis sabt. Orang-orang yang melampaui batas antara kalian dulu, nenek moyang kalian berarti, betul ya? Pada hari Sabtu. Kalian tahu itu, maksudnya apa? Nenek moyang kalian durhaka kepada Allah dan Rasul Nabi Musa pada saat itu. Allah azza wa jalla kutuk mereka jadi kera yang hina. Dan kalian tahu cerita itu. Loh, kenapa pertanyaannya sekarang? Kalian tahu ini Nabi Muhammad SAW benar, kalian nggak ikuti. Maka ini celaan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ayat ini kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Yahudi di zaman Nabi SAW tidak mau beriman kepada Rasul SAW. Dari Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, malah sebaliknya. 3 kabilah ini malah memusuhi Nabi SAW, berencana membunuhnya, melakukan makar, dan seterusnya. 3 kabilah yang diusir oleh Nabi SAW. Pantaslah Allah tadi mengatakan apa? Wa mau'izatan lil muttaqin. Allah mengkhususkan pelajaran itu bisa diambil bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia tahu loh, bayangkan. Nenek moyang kita dulu
berbuat ini sehingga Allah kutuk seperti ini. Sekarang di depannya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu ya. Kalau pikiran kita logisnya, oh saya beriman. Kalau enggak saya jadi seperti yang dulu tuh. Betul ya? Tapi itu enggak. Kenapa? Hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Kesombongan dari orang-orang Yahudi, na'udzubillah, keburukan, kedurhakaan yang mereka lakukan kepada Allah menjadikan Allah enggak berikan hidayah kepada mereka. Ayat ini benar-benar celaan bagi orang-orang Yahudi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mereka tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan itu hak, itu benar, tercatat bukan hanya dalam Al-Quran, bahkan dalam kitab Taurat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, tahrimul hiyal, haramnya hilah. Hilah itu tadi ya, mengakal-akali syariat sehingga menjadikan yang halal menjadikan yang haram jadi halal. Merekayasa untuk menghalalkan yang haram, untuk melanggar batas-batasan Allah Azza wa Jalla. Ini hilah namanya hilah, jamaknya hiyal. Hilah, rekayasa, akal-akalan agar menghalalkan yang haram, agar apa? Boleh melanggar batas-batasan Allah Azza wa Jalla seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya subhanallah, dari zaman dulu kita lihat ya, otak dari orang-orang Yahudi kita lihat pintar betul, tapi pintar ngakalin syariat Allah dan Rasulnya. Pinternya bukan digunakan di tempat yang benar, tapi pinternya digunakan di tempat yang salah. Dari zaman dulu ternyata, hilah nih. Pasang jala hari Jumat, hari Minggu diambil. Mereka pikir, wah ini saya nih, kayaknya nggak boleh hari Sabtu nih. Udah pasang aja lah hari Jumat. Dan mereka tahu itu nggak boleh. Mereka tahu, subhanallah. Tapi ini kan boleh, kita nggak berburu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilah. Hati-hati, mereka yasa atau mengakal-akali syariat agar menghalalkan yang haram, atau agar dapat melanggar batas-batasan Allah. Yang saya katakan tadi, kaum muslimin zaman sekarang pun ada, hati-hati, subhanallah, yang mengakal-akali syariat yang ujung-ujungnya apa? Agar bisa menghalalkan sesuatu yang haram dalam syariat Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bayanu hikmatillahi fi munasabatil uqubati lidz-dzamb, penjelasan bagaimana hikmah Allah dalam memberikan sanksi yang serupa dan sesuai. Penjelasan tentang apa? Hikmah Allah dalam memberikan sanksi yang serupa dan sesuai. Yang serupa dan apa? Yang sesuai. Maksudnya apa? Coba kita perhatikan. Mereka orang-orang Yahudi tadi mengakal-ngakali, hilah, betul ya? Mereka tidak mencari ikan ketika hari Sabtu. Mereka tidak menebar jala ketika hari Sabtu. Mereka tidak untuk melaut untuk mencari hari Sabtu tersebut mencari ikan, tidak. Tapi mereka mengakali hilah seakan-akan sesuatu yang mubah. Contohnya apa? Menebar jala di hari Jumat. Seakan-akan itu sesuatu mubah, betul ya? Tapi jala ini mereka diamkan. Sehingga baru mereka ambil ketika hari apa? Ketika hari Ahad, hari Minggu. Seakan-akan ini sesuatu yang mubah. Ini kan serupa, betul ya? Allah Azza wa Jalla berikan hukuman kepada orang-orang Yahudi dengan sanksi yang serupa atau sesuai. Apa itu? Allah jadikan seperti kera yang hina. Kera dengan manusia banyak kemiripan, betul ya? Tapi beda jelas, kan itu. Kera seperti ininya, banyak kemiripan maksudnya, kan gitu ya? Banyak kemiripan. Tapi pasti beda manusia sama kera, satu manusia, satu hewan, kan gitu. Mana bisa sama? Allah Azza wa Jalla serupakan. Sesuaikan hukuman yang orang Yahudi tersebut langgar, yang seakan-akan itu boleh, tapi ternyata itu jelas nggak boleh, tapi seakan-akan boleh gitu, serupa. Allah jadikan mereka kera, seakan-akan kera tersebut seperti manusia. Allahu Akbar. Makanya apa? Penjelasan tentang hikmah Allah memberikan hukuman sanksi yang serupa dan sesuai dari apa yang dilakukan oleh manusia. Dari apa yang dilakukan oleh apa? Manusia. Allahu Akbar.
Maka hati-hati nih dari ayat ini berarti dengan kata lain apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Hati-hati baik-baik nih. Al jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah Azza wa Jalla yang kita dapatkan itu sesuai dengan perbuatan kita itu. Sesuai pasti. Karena Allah Azza wa Jalla nggak mungkin zalim kepada hambanya. Tidak akan mungkin zalim Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Nah, hati-hati ketika kita berbuat sesuatu, menzalimi Allah, menzalimi manusia, zalim Allah dengan apa yang paling besar, dengan syirik, kan gitu. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang besar, paling besar bahkan. Atau zalim kepada manusia, hati-hati benar-benar. Al jaza min jinsil amal. Jangan pernah kita berbuat zalim kepada siapapun, baik itu kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada manusia, ataupun kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berbuat zalim. Kenapa? Karena kezaliman ini az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kezaliman ini akan Allah berikan sanksi yang serupa dengan sesuai dengan kezaliman yang kita lakukan kepada siapapun. Hati-hati. Hati-hati, subhanallah. Maka siapapun orang-orang yang zalim, walaupun mungkin di dunia mereka bisa tertawa, betul ya? Walaupun mereka di dunia mungkin bisa senang, bisa berhasil dengan kezaliman mereka kepada siapapun, hati-hati, itu cuma sebentar. Itu cuma sebentar. Allah Azza wa Jalla berikan ulur aja itu, subhanallah. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla tarik orang tersebut, nggak ada waktu sama sekali untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat itu jelas Allah berikan sanksi hukuman yang sangat luar biasa besarnya, sesuai atau serupa dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bayanu qudratillahi azza wa jalla. Penjelasan bahwa Allah itu sangat mampu merubah manusia menjadi kera. Penjelasan tentang kekuasaan Allah. Penjelasan tentang kemahamampuan Allah Azza wa Jalla akan segala hal. Di antara ini, Allah mampu merubah manusia menjadi kera. Bahkan Allah mampu merubah manusia menjadi babi. Kita katakan yang selain dari ini nih. Bahkan Allah mampu merubah manusia jadi tikus, bayangkan. Yang saya katakan tadi. Karena dalam ayat yang lain dan dalam riwayat disebutkan bahwa bukan hanya kera mereka dirubah, orang yang lain maksudnya, kalau kisah Bani Israil yang lain, ada yang dirubah jadi babi, dirubah jadi tikus, dan seterusnya. Kenapa? Karena kedurhakaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla maha mampu tentang ini. Hati-hati, subhanallah. Yang kelima, itsbatul qaul lillahi azza wa jalla. Penetapan bahwa Allah Azza wa Jalla itu berbicara. Allah mengatakan apa? Kunu qiradatan khasiin, subhanallah. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Allah berkata kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Berarti penetapan bahwa Allah Azza wa Jalla apa? Dapat berbicara, jelas, subhanallah. Makanya Al-Qur'anul Karim itu apa? Firman Allah tabaraka wa ta'ala, perkataan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, kalamullah. Maka wajib bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat qaul bagi Allah Azza wa Jalla. Menetapkan sifat bicara bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam, أن الذين مسخوا قرادة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت وأما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا. Adapun kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya orang-orang yang dijadikan kera oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang melanggar larangan hari Sabtu. Yang melanggar larangan apa? Hari Sabtu. Adapun orang-orang yang melarang, maka mereka selamat. Orang-orang yang apa? Mereka selamat. Bahkan juga adapun orang-orang yang diam, mereka juga apa? Allah tidak menjelaskan keadaan mereka. Jadi ada 3 golongan seperti ini, subhanallah. Yang pertama, orang yang melanggar larangan di hari Sabtu. Betul ya? Orang Yahudi yang melanggar larangan di hari Sabtu, yang masang jala tadi hari apa? Hari Jumat diambil hari Ahad. Yang pertama.
Yang kedua orang yang melarang nih, nggak boleh ini. Nah, perhatikan nih, ini pentingnya ingkar mungkar nih. Nggak boleh ini. Nggak boleh, jelas haram ini, Allah menyebutkan dan seterusnya. Ini mereka selamat nih. Mereka apa? Selamat. Yang ketiga, orang-orang yang diam. Dia tahu ini kemungkaran, diam. Dalam hadis dikatakan syaitanul akhras, syaitan yang bisu. Nah, yang ketiga ini Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan keadaan mereka. Maka kita diam, kata Syekh. Kita tawakuf. Karena sebenarnya ketika kita melihat kemungkaran depan mata kepala kita dan kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut minimal dengan hati jelas, maka syaitanul akhras kata Nabi SAW, maka kita termasuk apa syaitan yang bisu itu, na'udzubillah. Minimal jelas dengan apa? Dengan hati. Karena mengingkari kemungkaran kan bisa dengan apa? Tangan, kekuatan, kekuasaan, dengan lisan, nasihat, itu ya. Di antara dengan hati. Yang paling lemah dengan hati. Nah, mereka yang ketiga ini diam aja. Tidak mengingkari sama sekali hatta dengan hatinya. Yang keadaan seperti itu sebenarnya salah. Tapi Allah nggak jelaskan keadaan mereka. Maka kita diam, tawakuf. Apakah mereka dirubah jadi kera atau tidak? Allah a'lam bishawab. Tapi orang yang melarang, mereka jelas selamat. Orang yang melarang perbuatan tersebut nggak boleh ini dan seterusnya, mereka selamat. Dan orang-orang yang melanggar larangan hari Sabtu ini, mereka yang dirubah menjadi kera dan babi. Atau mereka dirubah menjadi apa? Menjadi kera. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dari sini kita penting tentang masalah apa? Ingkar mungkar ini, ikhwan. Hati-hati, subhanallah. Ketika kita tahu ada sesuatu yang salah, yang haram, misal seorang kepala keluarga, ketika melihat anggota keluarganya berbuat kedurhakaan kepada Allah, kemudian diam, hati-hati, dayyuth. Dayyuth. La yadkhulul jannata dayyuth, kata Nabi SAW. Tidak masuk surga orang-orang yang dayyuth. Siapa itu dayyuth? Kepala keluarga yang melihat kemungkaran pada keluarganya, kemudian dia diam. Kemudian dia diam. Istrinya keluar tanpa apa? Menggunakan jilbab misalnya. Anaknya keluar dengan yang bukan mahram, nggak apa-apa. Coba bayangkan. Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Ketika anaknya malam minggu nggak ada yang ngapelin, ya auzubillah min dzalik, subhanallah. Bingung, ini anak saya normal apa enggak nih? La haula wala quwata illa billah. Ketika ada yang ngapelin senang malah. Apa ini? Jauh ini kita luar biasa ini. Dan itu terjadi betul ya. Ketika ngelihat anaknya baik, masya Allah dan seterusnya, Allahu Akbar. Atau ketika ngelihat anaknya apa? Belajar ilmu agama, masya Allah, rajin luar biasa ilmu agamanya. Orang tuanya nggak suka. Ini real kejadian benar-benar baru bulan kemarin. Ada yang bertanya kepada saya ketika kajian online seperti ini, nanya. Yang nanya ini guru ngaji akhwat. Pertanyaan tertulis, guru ngaji akhwat dibacakan oleh seorang ibu di situ, seorang bacakan bahwa dia seorang guru ngaji akhwat, memiliki anak didik, salah satunya anak laki-laki kelas 5 SD yang luar biasa akhlaknya, solehnya, masya Allah, rajinnya nuntut ilmu agama luar biasa. Tapi Allah takdirkan ternyata ilmu umumnya kurang bagus, dan dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Maka ibunya seorang pengusaha, ayahnya seorang pengacara disebutkan katanya. Maka ketika melihat nilai anaknya kurang bagus, ibunya marah. Datang langsung kepada anak tersebut, kamu ini kebanyakan ngaji sini, kebanyakan belajar agama, akhirnya nilai umum kamu ini gak bagus, subhanallah. Kamu belajar ngaji terus mau jadi apa? Paling jadi guru ngaji. Ada di situ ada guru ngaji perempuan ya, akhwat itu ya. Ngaji terus mau jadi apa kamu? Jadi guru ngaji doang paling bisa. La haula wala quwata illa billah. Ketika dengar ini guru ngaji akhwat itu memberikan nasihat kepada ibu yang tadi kan. Nasihat yang baik. Bukan alih-alih sadar, malah kemudian guru ngaji akhwat ini diusir dari rumahnya. Ini real kejadian ini. Diusir dari rumahnya luar biasa. Engkau yang menjadikan anakku seperti ini. Jangan mengaruhi anakku yang buruk-buruk. Keluar sana. Diusir, bayangkan. Guru private nih. Guru ngaji. Dan sekarang anak itu sedang apa? Sedang menonton kajian Ustaz atau mendengarkan kajian Ustaz secara online seperti ini dengan HP pembantunya. La ilaha illallah. Ini real ini. Gambaran sebagian kaum muslimin, bahkan banyak mungkin saya yakin yang seperti ini. Menjadikan ilmu agama hanya apa? Sekedar pemanis dalam kehidupannya. Menjadikan ilmu agama bukan ilmu yang paling terpenting dalam kehidupannya. Bukan berarti nggak boleh menuntut ilmu umum, silahkan.
Nggak terlarang nuntut ilmu umum selama ilmu umum tersebut mubah, apalagi memberikan manfaat bagi kaum muslimin, silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting dalam kehidupan kita, ilmu agama, ilmu din. Yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi diri kita dunia akhirat. Yang akan menjadikan anak kita ini menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan itu aset besar kita kalau anak kita menjadi aset, menjadi anak saleh dan saleh. Ilmu agama yang bisa mendidiknya, bukan yang lain kan gitu. Kalau banyak kaum muslim menjadikan ilmu agama ini hanya sekedar apa? Pemanis dalam kehidupannya. Menjadikan ilmu agama ini hanya sekedar nomor sekian dalam kehidupannya, bahkan tidak sama sekali. Naudzubillah. Hati-hati, subhanallah. Hati-hati. Kemudian saja yang ketujuh. Anal 'uqubat fiha tankilu li ghairil 'amil. Sanksi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang melanggar batas itu juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak melakukan. Nah, makanya tadi kan disebutkan apa? Wa mau'izatan lil muttaqin. Sanksi yang Allah berikan kepada orang yang melanggar batas, melampaui batas, berbuat kedurhakaan kepada Allah, ternyata itu juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang apa? Tidak melakukan itu. Kalau kita melakukan itu bisa dapatkan seperti itu. Kalau kita melakukan dosa kepada Allah, hati-hati. Banyak contoh-contoh orang-orang yang Allah Azza wa Jalla hancurkan, binasakan karena apa? Kedurhakaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jelas ini pelajaran bagi orang yang tidak melakukannya, kan gitu. Bagi orang yang tidak apa? Melakukannya, subhanallah. Yang kedelapan adalah hudud syar'iyyah nakala lil fa'il atau ya'udu marratan ukhra ila hadha dzab wa li ghairil fa'il. Bahwa sanksi syariat itu sebagai pelajaran kurang lebih sama ini. Sebagai pelajaran bagi yang melakukan agar tidak melakukannya. Yang pertama nih, sanksi syariat adalah sebagai pelajaran bagi yang melakukan agar tidak melakukannya lagi. Dan pelajaran bagi yang lain yang tidak melakukan. Makanya ketika ditegakkan hukum hudud, misalnya hukum had, misalnya mencuri, potong tangan, orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi, itu harus disaksikan oleh kaum muslimin. Nah, kalau di Saudi Arabia itu ketika ada potong tangan, ketika ada dibunuh lagi, disaksikan oleh banyak kaum muslimin. Supaya apa? Ibrah, pelajaran. Kalau saya mencuri, tangan saya akan seperti itu. Kalau saya membunuh orang, diri saya akan nasibnya seperti itu. Makanya Allah katakan apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab. Sesungguhnya dalam apa? Qisas itu ada kehidupan. Qisas padahal, bayangkan. Qisas langsung orang kan misalnya tadi dibunuh, berarti dibunuh lagi kan gitu ya. Berarti ada orang mati harusnya, meninggal. Tapi Allah katakan hayatu ya ulul albab. Ada kehidupan bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran. Ketika satu orang dihukum, dia membunuh, kemudian dibunuh lagi, dihukum, kan gitu ya. Keluarganya nggak maafkan. Kalau nggak maafkan, nggak bisa bayar diat tadi. Nggak, keluarganya harus dihukum ini orang, karena dia setelah membunuh keluarga saya, misal. Berapa juta mata orang ketika ngelihat kejadian itu, disaksikan oleh banyak kaum muslimin, pelajaran luar biasa dari kaum muslimin, efek jerah, betul. Dan ini Islam, bukan kemudian mengatakan Islam itu agama yang keras dan seterusnya. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam kisah itu ada apa? Kehidupan bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran. Kehidupan jelas, subhanallah. Coba na'udzubillah min dzalik. Pernahkah kita membayangkan la qadarullah, na'udzubillah. Namun Allah tidak pernah takdirkan. Tiba-tiba kita pulang ke rumah, anggota keluarga kita dibunuh semua sama orang. Bagaimana hati kita kepada orang yang bunuh itu tuh, betul ya? Kan berapa banyak orang yang kemudian nggak boleh ini hukuman mati dan seterusnya, yang bisa menghukum mati hanya Allah dan seterusnya. Ini orang nggak paham berarti. Coba bagaimana naudzubillah kalau keluarga dia pulang, keluarganya semua dibantai sama orang dibunuh. Kira-kira dia mau bunuh orang yang bunuh nggak? Kan gitu ya. Gampang aja yang seperti itu. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam kisah itu ada kehidupan, wahai ulul albab. Wahai orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, subhanallah. Nah, ini disebutkan. Makanya di antara yang hikmah ketika
syariat hudud itu disaksikan oleh banyak orang sehingga orang tersebut tidak melakukannya lagi, dan bagi orang lain itu pelajaran besar bagi diri mereka untuk tidak melakukan hal tersebut, perbuatan dosa tersebut. Yang kesembilan, annalladzina yantafi'una bimithli hadhihi al-mawa'idh humul muttaqun. Yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah seperti ini hanyalah orang yang bertakwa. Subhanallah. Yang bisa mengambil pelajaran dari kisah seperti ini hanya siapa? Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia hanya melihat, oh iya ya, oh ya sudah. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia akan memikirkan, ya Allah Subhanallah, bagaimana syariat Allah yang sangat luar biasa lengkapnya, bagaimana kemampuan Allah, bagaimana maha kuasa Allah Azza wa Jalla akan segala sesuatu, bagaimana takdir Allah Azza wa Jalla berjalan sesuai dengan yang Allah takdir. Bermacam-macam yang akan diambil pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, kan gitu. Di antaranya yang paling besar adalah dirinya dia akan jaga dari api neraka Allah. Dirinya dia akan jaga dari kedurhakaan kepada Allah. Hanya orang yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran itu, ya Allah, bukan yang lain. Yang ke-10, annal mawa'idh qisman. Sesungguhnya peringatan itu ada dua. Mau'izah itu ada dua. Yang pertama, kata beliau, kauniyah. Yang kedua, syar'iyah. Yang pertama, peringatan yang bersifat kauniyah. Bersifat apa? Kauniyah qadariyah. Kauniyah qadariyah ini bersifat langsung bisa dilihat, alam misalnya. Yang kedua sifatnya pelajaran atau peringatan, yang kedua pelajaran atau peringatan, yang kedua sifatnya apa? Syariah. Syariah maksudnya apa? Ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kan itu. Ayat-ayat Allah, kemudian sabda-sabda Nabi SAW. Nah, yang pertama kauniyah, misal kauniyah qadariyah, contoh tadi ini nih kisah Bani Israil dari hari Sabtu, kisah kaum Ad, kisah kaum Thamud, kan itu, kisah kaum Madian, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi kaumnya Nabi Musa, kisah Qarun, kisah Fir'aun. Itu kauniyah semua tuh, betul ya? Kauniyah qadariyah semua tuh. Yang bersifat apa? Alam atau bisa kita ketahui secara alam, kan itu. Ada yang kedua syariah. Syariah maksudnya apa? Ayat-ayat Allah dan Rasul. Ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yusuf ayat 57. Di dalam surat Yusuf ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, kata Allah Azza wa Jalla, surat Yunus, afwan Bu. Yusuf, saya sebut Yusuf ya Yunus tadi, subhanallah. Surat Yunus ayat 57. Kepleset lisannya, surat Yunus ayat 57. Yunus, Yusuf beda dikit. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, ya, pelajaran, peringatan dari Rabb kalian. Maksudnya apa ini? Ini sifat Al-Qur'an nih. Sifat apa? Al-Quran Allah sifati 4 dalam ayat ini. Yang pertama mau'izah, pelajaran atau peringatan. Ya. Maksudnya apa tadi? Mau'izah syar'iyah, peringatan atau pelajaran sifatnya syar'i, ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Wa shifaa'ul lima fi sudur. Yang kedua, sifatnya kedua Al-Quran syifa. Syifa apa? Penyembuh bagi apa yang ada dalam hati. Hudan, petunjuk. Wa rahmat, dan juga rahmat, kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lihat, ini yang kedua nih. Mau'izah ada dua macam. Pelajaran atau peringatan ada dua. Ada kauniyah, ada syar'iyah. Kauniyah yang kita bisa ketahui, cerita-cerita kaum terdahulu, kan gitu ya. Atau kita lihat misalnya alam, kan gitu. Adanya gempa bumi dan seterusnya. Kenapa seperti ini? Karena ulah tangan manusia, karena dosa manusia, kan itu. Itu kauniyah qadariyah. Yang kedua syar'iyah. Syar'iyah maksudnya apa? Ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, peringatan, pelajaran bisa diambil dari dua ini nih. Orang-orang yang bertakwa bisa mengambil dua-duanya ini. Bisa mengambil dari dua peringatan atau pelajaran ini.
Yang terakhir, ومن فوائد الآيتين أن من فوائد التقوى ما أكثر الفوائد أن المتقي يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. Yang terakhir, sebab-sebab yang menimbulkan ketakwaan adalah mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab-sebab yang menimbulkan ketakwaan kan gitu ya. Ustaz, gimana jadi orang takwa? Ini sebabnya di antara cara-caranya adalah mengambil ibrah, pelajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti memberikan pelajaran luar biasa berharga itu bagi manusia. Karena Al-Quran isinya semuanya mau'izah, pelajaran, peringatan bagi manusia. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi SAW itu mau'izah, pelajaran dan peringatan bagi manusia. Tinggal kita mau atau tidak mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Contohnya ini, kisah tentang Bani Israel yang hari Sabtu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari ikan, ternyata mereka melakukan hilah, akal-akalan atau rekayasa yang ternyata Allah Azza wa Jalla mengkutuk mereka, mengadab mereka menjadi kera yang hina. Dan apakah kemudian kera tersebut berketurunan Pak Ustadz dan seterusnya? Tidak. Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh para ulama, setelah Allah Azza wa Jalla kutuk mereka jadi kera, tidak lama setelah itu kemudian mereka mati semuanya. Mereka apa? Mati. Jadi tidak ada sama sekali yang kemudian apa? Beranak keturunan dari kera-kera tersebut, tapi mereka mati semuanya. Alhamdulillah bin dzalik, nasallallahu alaihi. Ini mungkin pelajaran dari dua ayat ini. Insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang kisah penyembelihan sapi betina. Nah, ini surah Al-Baqarah di sini nih ininya sebenarnya. Al-Baqarah kan sapi betina. Kisah ini yang paling ma'ruf kenapa dinamakan Al-Baqarah ini. Setelah ayat ini, jadi ayat ke-67 sampai ayat ke-73 kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin saya bisa sampaikan. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ya, barakallahu fikum Ustadz, wa jazakallahu untuk pencerahannya. Ini kita masih membahas pelanggaran dari orang-orang Yahudi ya Ustadz ya, yang tadi terakhir ini hari Sabat ini, hari Sabtu ya Ustadz ya. Dan ayat selanjutnya itu memberi pelajaran, kita harus bisa mengambil ibroh dari apa yang telah mereka lakukan tadi Ustadz. Ustadz, ini kan sebenarnya yang pertama ini kan tadi kan Allah melarang mereka untuk bekerja pada hari Sabtu sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Kemudian ya sebagaimana mereka kan mereka tidak sami'na wa ta'na gitu ya. Artinya mereka itu pada saat dilarang mereka berarti itu mencari tahu ya. Tunggu dulu, kenapa nih kita dilarang hari Sabtu nggak boleh? Itu mereka begitu Ustadz. Mereka melihat ke laut itu terus ternyata kita dilarang hari Sabtu tuh banyak ikan gitu. Atau gimana Ustadz? Mereka udah tahu sebenarnya Sabtu itu banyak ikan. Kemudian Allah baru melarangnya gitu Ustadz. Enggak, larangan itu datang, larangan dulu, kemudian baru Allah uji. Kan tadi ya dalam ayat surat ini tadi, pelarangan itu datang dulu, baru kemudian Allah Azza wa Jalla uji, seperti Allah sebutkan surah Al-A'raf itu, ayat 163. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri atau perkampungan yang terletak di dekat lautan, yang mereka itu melanggar aturan hari Sabtu. Kenapa? Ikan-ikan ternyata datang hari Sabtu tersebut. Jadi Allah Azza wa Jalla berikan perintah dulu atau larangan dulu, kemudian baru Allah uji mereka. Makanya di ujung ayat itu tuh kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka disebabkan karena mereka berlaku fasik. Ternyata sebelum turunnya perintah tersebut mereka sudah berlaku fasik kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah berikan ujian. Allah berikan ujian, tidak boleh hari Sabtu, Allah munculkan ikan-ikan banyak ternyata. Dan benar, ternyata kebanyakan atau banyak dari mereka ternyata tidak taat akan perintah tersebut, sehingga Allah Azza wa Jalla berikan azab kepada mereka. Allah. Kemudian yang hilah tadi ya, yang akal-akalan atau rekayasa mereka tadi Ustaz ya, memang tadi benar ya kalau kita cermati sebenarnya ya nggak salah ya. Maksudnya tadi jadi salah, boleh gitu tadi Ustadz bilang kan, karena kan mereka benar, pokoknya Sabtu itu mereka diam nggak ngapa-ngapain, tapi Jumatnya mereka nyebar jala, nanti baru diambilnya pun hari Ahad gitu ya. Di sini sebenarnya nggak ada yang salah ya Ustadz sebenarnya ya, kalau kita mau jujur. Tapi ya itu tadi karena hilah tadi dia licik-licikan sih ya Ustadz. Akhirnya jadi akal-akali tadi itu ya gitu ya. Intinya sebenarnya ketika pada saat itu Allah Azza wa Jalla ingin melihat bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla kan gitu. Allah ingin uji ketaatan mereka kepada Allah. Ternyata tadi bukannya malah taat,
Malah banyak dari mereka melakukan hilah, naudzubillah, mengakali atau merekayasa dari syariat Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat, kan boleh kan dengan Jumat. Ini jahat, ini kadang nggak dilanggar dong. Iya, Enggak, iya, ternyata iya, ada yang salah di situ, subhanallah. iya, iya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kalau hilah juga kan sekarang nih seperti saya sampaikan banyak nih sekarang orang muslim juga banyak yang mengakal-akali seperti itu Ustadz. Nah, gini Ustadz, misalnya ya kita tuh sedang berada di negara kafir deh yang non muslim. Dan kita tahu kan sebenarnya ada ayat Allah yang mengatakan kita itu tidak boleh makan daging sesembelihan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Gitu ya Ustadz ya, kurang lebih gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana Ustadz? Misal kita sedang berada di negara kafir gitu, kan ada ayam, ada sapi, jenis zatnya kan halal nih sebenarnya. Tapi kita tahu nih, kita yakin bahwa memang negara ini tidak mungkin menyediakan atau kita membeli makan di restoran itu mereka akan memotong dengan menyebut nama Allah. Gimana Ustadz? Apakah kita boleh tetap masuk ke situ dan makan dengan membenarkan bahwa ada hadis yang kita baca bismillah aja untuk menghilangkan atau membolehkan itu? Atau gimana Ustadz? Supaya nggak jadi hilah ini maksudnya nih Ustadz. Nah, kalau negara kafir tersebut negara musyrik, misal kita datang ke Jepang, misal ada tugas dan seterusnya, maka seperti ini jangan. Jelas. Kenapa? Karena sembelihan orang-orang musyrik dan seterusnya, kecuali memang ternyata banyak sekarang ada sertifikat halal dari negara Jepang tersebut yang memang ternyata yang menyembelihnya adalah orang muslim misalnya, seterusnya, itu lain cerita. Nah, kalau negara musyrik dan seterusnya, maka seperti ini jangan. Lebih aman ambil yang aman-aman aja, makan sayur mungkin, makan beli telur goreng sendiri apa gimana seterusnya kan gitu, atau ikan yang memang ikan tersebut semuanya halal atau jelas nggak ada mencampur sesuatu yang haram kan gitu. Tapi kalau itu di negara ahlu kitab, nah di negara ahlul kitab, maka sembelihan ahlu kitab halal. Sembelihan ahlu kitab adalah pada hakikatnya apa? Halal. Walaupun mereka nggak nyebut nama Allah, Ustaz, walaupun mereka nggak nyebut nama Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam surat Al-Maidah. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam surat Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillal lakum. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagi kalian, kata Allah. Wa ta'amukum hillal lahum, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Nah, ini kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, membawakan keterangan Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha ibn Abi Rabah, bahwa makanan ahli kitab sembelihan mereka adalah sembelihan yang halal. Ustaz, ahli kitab sekarang kan sudah menyimpang, Ustaz. Enggak beda sama ahli kitab yang dulu. Dari zaman Nabi SAW sudah menyimpang. Dari zaman Nabi SAW sudah menyimpang dan sudah merubah kitab mereka. Tapi Allah dan Rasulullah tetap katakan mereka ahlul kitab. Kan gitu ya? Jadi ahlul kitab ini akan tetap ada sampai hari kiamat pada hakikatnya, walaupun mereka telah merubah agama mereka, walaupun mereka telah merubah kitab-kitab mereka. Karena kalau kita katakan ahlul kitab ini tidak ada, berarti berapa banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang akan hilang itu. Hukum-hukum tentang ahlul kitab itu, subhanallah. Di antaranya ini. Tapi kemudian perhatikan, ini baru sesembelihan, betul ya? Betul. Kalau ternyata bisa jadi sesuatu, ada sesuatu yang haram, betul ya? Entah itu dari khamar mungkin, entah itu dari sesuatu bahan yang haram dan seterusnya, maka lebih yang paling aman tidak lain tidak bukan makan mungkin di restoran muslim di negara tersebut. Ya, insya Allah mungkin ada di situ ya, muslim tahun atau apa, subhanallah. Itu jelas lebih aman, subhanallah, masalahnya. Karena di negara muslim saja, ini negara kita nih, nggak usah jauh-jauh, subhanallah nih. Kita makan nasi goreng, ternyata kadang-kadang nasi gorengnya pakai angcu. Apa itu angcu? Arak, betul ya? Ini kaum muslimin, subhanallah, negara kaum muslimin aja makanan aja terkadang masih was-was masalah ini, la ilaha illallah, walaupun sebenarnya pada hakikat kita halal, mereka yang dosa kan gitu masalah itu. Tapi masalahnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah maka dia akan wara. Apa itu wara? Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan. Sesuatu ini ada hukumannya nanti di hari akhirat. Ini wara. Sudah ninggalin aja dah. Walaupun mungkin hukumnya boleh ini, tapi masih ragu-ragu nih, baina kan gitu. Ya seperti ini, tinggalkan, itu lebih aman, lebih ahsan gitu. Kecuali ada qarinah, ada penjelas yang memang menjadikan itu jelasnya benar-benar jadi halal. Nah, misalnya yang saya katakan tadi, ini sapi dari Jepang betul,
tapi jelas ada sertifikat halal yang kemudian menyembelih orang muslim dan seterusnya. Dan memang kita tahu bersama orang-orang di sana ternyata jujur luar biasa, seperti ini boleh ada masalah. Allah a'lam. Iya, Ustadz. Melanjutkan tadi Ustadz bilang bainah, ya Ustadz ya. Ada restoran. Ya tadi berarti kan itu menjadi syubhat ya, jatuhnya nanti jadi gitu kan ya Ustadz ya. Jadi meragukan kita ya Ustadz. Ya kayak ada restoran contohnya satu Ustadz. Begitu kita tanya tuh, iya yang apakah ini halal gitu. Ini restoran Cina ya Ustadz ya di Indonesia. Semua orang suka makanan ini Ustadz ya. Apakah di sini makanannya halal? Tapi alhamdulillah si pelayan ini bilang gini Ustadz, halal, tapi maaf ada makanan yang disiram dengan bir, gitu ya Ustadz ya. Dia sampaikan itu Ustadz. Itu kan artinya jadi jatuhnya ke kita baina-baina kan Ustadz kalau kayak gitu, betul nggak Ustadz? Jadi kan kita tidak tahu ya, dan itu lebih baik ditinggalkan begitu ya, aman, selesai. mungkin ada baiknya saya sebutkan ya Ustadz restoran Cina itu biar maksudnya supaya jamaah-jamaah juga paham gitu loh di sini. Ya. Saya bukan mau promosi apa ini, tapi saya juga bukan mau menjelekkan, tapi ini betul karyawannya sendiri yang mengatakan kepada saya seperti itu Ustadz. Ini buat jamaah-jamaah restoran Din Tai Fung di Indonesia itu seperti itu gitu loh. Dan banyak ya Ustadz yang suka di Din Tai Fung ini gitu loh. Ya artinya itu saya udah menanyakan dan jawaban dari pelayan itu ya alhamdulillah seperti itu gitu. Jadi ini menjelaskan gitu buat kita mungkin yang kita sudah belajar, yaitu makin kita belajar agama, akhirnya tingkat kewaraan kita juga harus kita jadi makin meningkat gitu ya Ustadz ya. Betul. Ditambah lagi ada hadis Bu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yaq'ud 'ala ma'idati yudaru 'alaihi bil khamar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak duduk kepada sesuatu tempat yang dihidangkan khamar di dalamnya. Walaupun makanan itu halal misal, tapi ternyata ada khamar, apalagi khamar itu dipajang misal kita ngelihat. Makanan ini halal, dijamin halal 100%. Tapi ada khamar misal dipajang di situ misal. Tidak boleh, ada hadis Nabi SAW masalah ini. Tambah lagi tadi, ada makanan yang ternyata disiram dengan bir, dengan khamar. Makanya seperti ini jauhkan jelas seperti ini. Masih banyak insya Allah makanan yang nikmat dan sebagainya. Yang haram itu dikit, yang halal itu banyak. Jangan takut kelaparan insya Allah. Ustadz, ini masuk hilal nggak? Misalnya gini, masuk hilah nggak nih Ustadz? Misalnya gini, tadi ya Ustadz bilang, ada restoran, terus dia menjual nih, kita lihat nih, dia ada menjual khamar gitu ya. Tapi terus kita, ini termasuk hilah nggak sih? Gini, kita nggak makan tuh, kita take away aja deh gitu loh Ustadz. Sama aja jatuhnya, gimana tuh Ustadz? Nah, kata para ulama, karena kata-kata fala yaq'ud, di situ kan jangan kalian duduk. Nah, betul. Ya. Kalau take away, maka ulama banyak yang membolehkan masalah itu. Selama dengan syarat makanan yang kita take away tersebut dijamin halal ya. Ya. Selama dengan syarat makanan yang kita take away tersebut dijamin halal, maka diboleh, karena memang disebutkan dalam hadis tersebut fala yaq'ud 'ala ma'idati yudaru 'alaihi bil khamr, gitu. Jangan kalian duduk pada satu meja yang dihidangkan khamar di dalamnya kan gitu. Nah, jadi kalau take away maka ulama membolehkan, memang betul sahih. Ya, jadi ini enggak masuk hilah insyaallah Bu, yang takut. Barakallahu fikum Ustaz. Syarat makanannya halal benar-benar jelas ya. Iya. Semakin Ustaz kayak gini kan jadi semakin takut ya, kita semakin dapat ilmu, dapat kebaikan-kebaikan gitu ya. Ya kita juga kan ingin mengamalkan kan. Sementara kan ilmu itu harus diamalkan gitu Ustaz ya. Palingnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu pelan-pelan. Baik Ustaz, ini belum ada pertanyaan, tapi saya akan memberikan ke Pak Lutfi Farah untuk menuntun kajian selanjutnya. Silakan Lutfi Farah. Iya, Utifnya, jazakillah khair. Bayaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini kan pertanyaan belum ada ya, Ustadz. Tapi saya menyinggung yang pertanyaan Utifi tadi, Ustadz. Itu kan yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa sesembelihan ahli kitab itu kan halal ya, Ustadz. Nah, sekarang ini kan kadang yang agak susah ini kalau kita lagi berada di luar negeri gitu ya, Ustadz ya. Nah, apakah kita dari mana kita tahu itu yang menyembelih ahli kitab atau bukan Ustadz? Ya misalnya kalau kita tahu dari negaranya ya, kalau misalnya Jepang kan memang mereka kan menyembah matahari gitu ya Ustadz. Jadi kan kayaknya bukan ahli kitab nih. Nah gimana tuh Ustadz? Apakah kita berpatokan pada negaranya atau gimana tuh? Nah, kalau secara umum sebenarnya ketika negara tersebut ternyata mayoritasnya misalnya ahli kitab, misal mayoritasnya Kristen kan gitu.
berarti hukum mayoritas itu yang akan dipakai, yang itu. Sebagaimana ketika di negara kita Muslim, maka hukum mayoritas Muslim itulah yang dipakai. Itu maksudnya. Jadi ketika mereka satu negara mayoritas misal Nasara, misal Kristen, maka hukum mereka yang dipakai berarti sembelihannya secara umum pada kiai sembelih ahli kitab, gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin wara, dan wara ini sebenarnya subhanallah di antara bagian dari agama. Wa khairu dinikumul wara, kata Nabi SAW, sebaik-baik agama kalian adalah wara, meninggalkan sesuatu yang ditakutkan ada sanksinya, ada hukumannya, ada azabnya ternyata di negeri akhirat. Nah, ini yang seperti ini maka lebih ahsan. Seperti saya katakan, kita mungkin cari restoran yang memang restoran tersebut restoran Islam, atau bisa restoran Libanon, entah itu restoran apa dan seterusnya, dan itu banyak masya Allah di luar negeri seperti itu, insya Allah taala banyak. Atau kita mungkin kalau memang kita punya ini sendiri, camp sendiri, kita masak sendiri dan seterusnya. Tapi kalaupun qadar itu nggak ada, misal restoran Muslim itu jauh, masak sendiri nggak bisa, nggak mungkin kan, kemudian kita tahu ini sesuatu sembelihan ahli kitab, maka pada hakikatnya halal. Pada hakikatnya apa? Halal dengan syarat tidak ada campuran yang lain yang haram yang di dalamnya. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, berarti kita sebisa mungkin untuk mencari yang ini dulu ya Ustadz, yang lebih aman dulu ya. Ya kecuali terpaksa baru ya Ustadz. Ya Ustadz. Nah, ini sekarang mau tanya tentang hidayah nih Ustadz. Ya kalau hidayah itu kan orang yang dikasih hidayah nih Ustadz, itu kan orang yang memang sudah Allah pilih nih. Nah tapi di satu sisi kan kita juga disuruh menjemput hidayah tuh Ustadz. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ininya Ustadz, apa maksudnya? Yang sudah Allah pilih tapi kita pun disuruh menjemput gitu. Nah gimana? Hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan pada hakikatnya adalah sinyal-sinyal yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada makhluknya atau kepada manusia untuk mendapatkan hidayah tersebut. Contoh, berapa banyak kaum muslimin yang mendengarkan azan bagi laki-laki ya, tapi kemudian tidak Allah berikan hidayah selanjutnya untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Padahal sinyal hidayah itu sudah Allah berikan melalui azan, kan gitu ya. Bahkan bisa jadi bukan hanya azan, orang ada lewat di hadapannya mau sholat berjamaah. Bahkan mungkin bukan cuma lewat, ngajak, ayo sholat jamaah yuk. Berarti itu kan sinyal-sinyal hidayah luar biasa banyak gitu. Dari azan, orang lewat di hadapannya, bahkan orang lewat itu ternyata ngajak dirinya dan seterusnya. Bahkan mungkin yang keempat, anaknya mau tiba-tiba mau ke masjid juga. Saya mau juga deh. Tapi ayahnya udah sini aja. Itu kan sinyal-sinyal hidayah ada tuh, kan gitu. Tapi kita tidak menangkapnya, kita nggak mengambilnya, kita nggak mengolahnya, kan gitu. Hidayah Allah berikan di situ pada sekian. Nah, jadi ketika Allah SWT berikan hidayah tersebut, sinyal-sinyal hidayah tersebut, maka tidak lain tidak bukan kita harus menangkapnya, mengolahnya, bahkan disyariatkan untuk mencari tambahan hidayah lagi agar apa? Menambahkan hidayah pada hati kita yang sudah ada hidayah dalam hati kita, kan gitu. Nah, jadi kalau kita boleh bahasakan, di para ulama menyebutkan ada dua hidayah ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Yang pertama kata para ulama, hidayah, ya Allah, tunjukilah kepadaku mana jalan kebenaran itu. Yang pertama nih, kan ada jalan kebenaran, ada jalan kebatilan, betul ya? Yang pertama ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Ya Allah tunjukilah aku mana jalan yang lurus itu tuh. Mana jalan yang benar gitu. Bukan mana jalan yang salah. Kita tahu nih, oh ini jalan yang benar. Tapi apakah cukup sampai sini? Enggak. Karena ada orang mengetahui ini jalan yang benar, tapi tidak Allah berikan hidayah selanjutnya. Apa itu? Mengikuti jalan kebenaran itu. Allah nggak kasih hidayah kedua nih. Betul? Nah, ini hidayah taufik lagi yang kedua nih, subhanallah. Maksudnya apa? Yang kedua, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukilah aku ya dan berikanlah hidayah aku ya Allah untuk bisa mengikuti jalan kebenaran itu. Jadi kita ketika doa dalam salat ihdinas siratal mustaqim berarti meminta dua hidayah ini. Tunjukilah jalan yang lurus ya Allah dan berikan hidayah kemudahan aku untuk bisa mengikutinya. Ada dua hidayah itu. Nah, kita yang pertama itu sering Allah berikan. Betul ya?
Ihdinas shiratal mustaqim, kita doa kepada Allah dalam salat. Sering Allah berikan. Ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang benar. Tapi yang kedua ini ternyata belum tentu Allah berikan. Allah mudahkan untuk bisa mengikuti jalan kebenaran itu. Betul ya? Kita tahu nih, ini sesuatu yang hak, yang benar, ini perintah Allah dan Rasulnya. Tapi belum tentu Allah Azza wa Jalla berikan yang kedua kalau kita tidak mencarinya secara maksimal. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, surah 29 Al-Ankabut di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, bukan jahadu. Tapi apa? Ada jahadu, ada tambahan alif di situ. Di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf di dalam Al-Quran itu berarti penekanan dalam makna. Penekanan dalam makna. Berarti jahadu sama jahadu beda. Bedanya apa? Kalau jahadu berarti penekanan dalam makna. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh terus-menerus mencari hidayah kami. Pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka. Nah, pasti kami akan berikan jalan-jalan kami kepada mereka. Ini disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir. Ayat ke terakhir surat 69 di ayat ke 60 surat 29 ayat 69. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh bukan sekali dua kali tapi terus-menerus jahadu panjang mencari keridhaan kami akan berikan jalan-jalan kami. Berarti dengan kata lain apa? Ada hidayah yang pertama, ada hidayah kedua. Hidayah yang pertama itu sering Allah berikan kepada kita tadi sinyal-sinyal hidayah untuk bisa mengikuti kebenaran. Tapi apakah kita mau ambil atau enggak tuh hidayah yang pertama tadi? Mau kita olah enggak hidayah yang pertama tadi? Jadi dapatkan hidayah kedua. Belum tentu kalau kita enggak mencarinya dengan sungguh-sungguh. Belum tentu kalau kita enggak mengusahakannya. Belum tentu kalau kita enggak jujur kepada Allah. Allah kasih itu semua. Nah, itu pentingnya tuh. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, yang soal sholat berjamaah nih Ustadz, yang bagi laki-laki ya ke masjid. Nah itu kan kalau memang ada uzur, misalnya hujan gitu ya Ustadz, itu kan boleh tidak ke masjid. Nah hujannya itu tuh harus hujan yang cuman gerimis-gerimis juga termasuk, atau memang hujan kencang, petir apa segala gitu Ustadz? Nah, ulama khilaf memang tentang masalah batasan hujan yang dibolehkan seseorang itu untuk tidak ke masjid. Sebagian ulama mengatakan hatta razaz. Razaz itu bahasa kita gerimis lah. Hatta itu hujan kecil gerimis itu sudah menggugurkan sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan ketika hujannya tersebut membasahi badan kita. Jadi kalau gerimis tadi itu kita sampai ke masjid, basah nggak badan kita nih? Kan gitu. Menjadikan basah semua nggak baju kita maksudnya, badan kita. Kalau iya berarti itu menggugurkan dari tadi itu. Tapi kalau enggak masih ke masjid. Berarti kalau hujan yang besar, kalau hujan besar sudah jangan tanya subhanallah, jelas kalau itu. Nah, yang dikhilafkan ulama bagaimana kalau hujan tersebut hujan yang kecil. Apakah itu gugur juga atau tidak? Tapi wallah alam bishawab, pendapat lebih rajih kalau hujan tersebut memang hujan yang itu walaupun kecil dan itu bisa membasahi badan kita, baju kita ketika kita sampai di masjid, maka ini pun menggugurkan apa? Menggugurkan dari kewajiban salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Allah alam bishawab. Tapi apakah kemudian kalau saya mau pakai payung, Pak Ustaz, ya fadhil silakan, bagus, masya Allah. Berarti benar-benar apa? Bersungguh-sungguh, kan gitu. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat betul. Tapi kalau dia misal, saya mau sekali untuk mengambil rukhsah masalah ini, boleh silahkan subhanallah. Yang paling penting jangan kemudian apa? Jangan menggampang-gampangan gitu. Baru hujan satu tetes misalnya, hujan. Saya nggak mau sih tadi. Ini kan takutnya kemudian mau tasahul, memudah-mudahkan aku gitu. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ini sampai sekarang pertanyaan belum ada yang masuk nih Ustadz. Sudah pada paham Masya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz, barakallah fiik. Saya kembalikan ke UTV-nya, tafadholi Uti. Ya, jazakallah khairan Rifara. Baik, mungkin kalau ada yang mau resen silakan, kalau ada jamaah yang mau tanya langsung ya sambil kita diskusi dulu Ustadz. Sedikit lompat sedikit nih Ustadz ke masalah Palestina Ustadz. Ustadz, kalau Palestina ini kan sebenarnya kita kan ribut sama kaum Zionis ini bukan masalah agama ya sebenarnya kan. Kita lebih kepada masalah teritorial ya, seperti masalah wilayah sebenarnya gitu kan Ustadz ya. Yang
yang dibahas sekarang ini, masa sekarang ini. Yang Apakah dibahasakan maksudnya, Bu? kenapa Ustaz? Yang dibahasakan atau yang sebenarnya maksudnya? Yang sebenarnya, iya Hmm. kan Ustaz, masalah teritorial kan sebenarnya kan? Kalau yang Tapi sebenarnya masalah agama mungkin. serius Ustaz. Nah, boleh tolong penjelasannya Ustaz. Saya jujur, saya nangkepnya selama ini masalah teritorial sebenarnya gitu Nah, loh. itu kan salah satunya saja teritorial yang orang-orang Yahudi mengklaim bahwa itu ternyata Di tanah wilayah mereka. dijanjikan dan Iya, seterusnya macam-macam. iya. Jawabannya dalam surat Al-Baqarah, "Lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini Ayat berapa secara Ustaz? Afwan Ustaz. sebenarnya ya, secara apa? Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti apa? Ayat Agama 20. mereka kan gitu, subhanallah. Jadi pada hakikatnya walaupun mereka memunculkan secara tadi inti utamanya karena teritorial, karena batas wilayah, karena wilayah mereka dijanjikan dan seterusnya kan gitu. Tapi sebenarnya inti utamanya ini sebenarnya. Dan Allah Azza wa Jalla nggak mungkin salah. Walan lan itu beda sama lam atau la. Lan, la sama nun. Tidak akan, itu lan tuh. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha kepada kalian wahai kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani, sampai kalian mengikuti millah mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka kan gitu. Dan ini Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'anul Karim, subhanallah. Ditambah lagi orang Yahudi yang paham. Orang Yahudi kan paham Al-Quran, baca mereka Al-Quran, paham Taurat yang asli dan Taurat yang sudah dirubah kan gitu. Mereka paham masalah ini kan gitu. Jadi ketika mereka memunculkan ini tentang apa batas wilayah, tentang wilayah yang dijanjikan dan seterusnya oleh ini dan seterusnya, ini hanya kamuflase aja sebenarnya. Karena inti utamanya sebenarnya ini agama sebenarnya. Tapi nggak mungkin mereka munculkan masalah ini kan gitu. Nggak mungkin mereka munculkan masalah itu. Dan itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Ustaz Barakallahu Fik, refresh lagi ke kami Ustaz. Jadi sebenarnya mereka nggak akan ridho. Tadi Ustaz bilang gitu kan, mereka tidak akan ridho sampai kita masuk ke milah mereka. Nggak akan ridho. Startnya ini mulai dari masanya siapa sih Ustaz sebenarnya? Boleh tahu nggak Ustaz? Startnya ini mulainya Muslim. Iya, betul Ustaz. Mulai memang meributkan masalah agama ini sebenarnya pada masanya Maksudnya yang di Palestina, khususnya Palestina. Betul, iya. Orang Yahudi ini. Nah, startnya itu jelas ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan Palestina. Itu mulainya dari situ, ketika melakukan Palestina, Umar datang kemudian untuk mengambil kunci Baitul Maqdis dan seterusnya. Startnya itu sebenarnya di situ, makanya mereka sangat benci luar biasa kepada Umar bin Khattab, luar biasa, subhanallah, orang-orang Yahudi dan seterusnya. Mulainya sebenarnya kalau seperti itu. Kalau ini maksudnya kalau Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kan gitu. Tapi kalau Islam secara umum semuanya, ya berarti seluruh para nabi sebenarnya kan gitu. Tapi start awal Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu peperangan dimulainya ketika zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu awal di situ. Kemudian saling takluk menaklukkan, terkadang kaum muslimin menang, terkadang kalah kan gitu, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menang seterusnya. Terus seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi pada waktu penakluk kan ceritanya kan memang ada satu, saya lupa istilahnya pendeta atau siapa yang menyerahkan kunci itu kan, dia maunya menyerahkan kunci itu langsung kepada Khalifah Umar kan pada saat itu gitu ya Ustaz. Betul tidak? Betul, tapi sebelumnya sudah ditaklukkan. Kan Abu Ubaidah bin Jarrah baik. di antaranya yang menjadi pemimpin kepala pasukan dari kaum muslimin yang menaklukkan dari Baitul Maqdis. Umar ketika datang melihat Abu Ubaidah dan juga beberapa dari para sahabat yang mengenakan baju baru bagus luar biasa. Umar kaget luar biasa. Apakah secepat ini kalian berubah luar biasa? Kenapa Umar kata kita bersama? Seorang yang sangat sederhana, luar biasa, tawadhu, qanaah, zuhud, luar biasa. Tiba-tiba ngelihat beberapa panglima perangnya disebutkan situ Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Amr bin As kalau nggak salah, memakai baju dari besar luar biasa bagusnya. Apakah secepat ini kalian berubah? Subhanallah. Lalu Umar mengatakan apa? Nahnu qaumun. Kita adalah dulu satu kaum yang hina, zillah, zalil.
Azzanallahu bil Islam, dan kita diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah itu karena agama Islam, bukan karena ini nih. Bukan karena baju kebesaran yang sangat luar biasa, bukan karena harta kekayaan, bukan karena ini dan itu, tidak. Tapi karena Islam kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu masuk ketika apa? Sebelum mengambil kunci Baitul Maqdis tersebut. Ustaz, refresh lagi dong ke kami, itu kenapa mereka pakai baju itu memang pemberian dari Hampasan perang, Bu. Dapatkan hampasan perang, dari hampasan perang. Iya, betul. Tapi sebenarnya kan nggak salah ya, benar loh Ustaz. Kan nggak salah sebenarnya, betul. Tapi itu bedanya Umar bin Khattab Al-Faruq. Iya. Pembeda, betul. Umar bisa jadi engkau ketika melakukan awal seperti ini menjadikan hatimu berubah masalah duniawi. Itu luar biasanya Al-Faruq. Iya. Masya Allah. Iya. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu. Mungkin yang bisa dibacakan. Tafadhol. Iya, UTV-nya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Benarkah Nabi Muhammad mencukupkan mengucapkan bismillah saja jika kita makan di restoran, misalnya seperti makan ayam atau daging kambing? Nah, kita tidak tahu mereka itu menyembelihnya apakah dengan bismillah atau tidak. Nah, jika memang Nabi hanya mencukupkan membaca bismillah saja, itu apa dalilnya Ustaz? Terima kasih. Maksudnya di negeri kaum muslimin ini? Sepertinya ya Ustaz. Nah. Yang pertama, kalau kita di negeri kaum muslimin, maka yang saya katakan tadi, hukum itu mengikat pada mayoritas dari penduduk dari negeri tersebut. Dan hukum secara muamalah, al-aslu fil al-asya al-ibahah. Hukum asal dalam masalah muamalah itu boleh sampai datang dalil yang melarangnya. Maka saya katakan, saya tanya tadi apa? Masalah apakah ini negeri kaum muslim atau bukan. Kalau itu negeri kaum muslim, maka hukum itu mengikat pada kebanyakan masyarakat pada negeri tersebut. Sekarang saya mau tanya, kalau tadi apakah kita cukup mengucapkan bismillah ketika masuk ke restoran? Sekarang kalau kita beli ayam, daging ayam, daging sapi, daging kambing, apakah kita tahu orang yang motongnya mengucapin bismillah atau enggak? Enggak tahu. Dan kalau kita mengusik ke situ, ribet sekali, luar biasa itu pasti. Dan bukan seperti itu. Seperti itu gitu. Kenapa? Karena hukum asal saya katakan tadi, pada satu negara yang kaum muslimin, maka hukum itu mengikat pada kebanyakan dari sukan penduduk dari negara tersebut, kan gitu. Itu hukum itu mengikat di situ. Kita beli di pasar, ayam sudah dipotong. Kita lihat emang ayamnya dipotong gitu. Apakah kita diwajibkan nanya, Ibu ketika nyembeli pakai bismillah? Bukan saya nyembeli Pak, yang nyembeli orang, gimana kayak gitu. Bahkan yang seperti ini nggak boleh ditanya. Kenapa? Karena hukum asalnya halal kan gitu. Kecuali kita di negara kafir, itu lain cerita, subhanallah. Nah, dan itu hadisnya ada disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau kita nggak tahu? Bagaimana kalau kita tidak mengetahui apakah ini sembelih nama Allah atau tidak, dan seterusnya. Rasul mengatakan qul bismillah. Katakanlah apa? Bismillah. Katakanlah bismillah. Tapi yang pertama yang paling terpenting sebenarnya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dalam masalah muamalah, dan masalah muamalah ini contohnya duniawi kan gitu. Itu dibolehkan sampai datang dalil yang melarang. Karena itu tentang masalah ini hukum asalnya boleh terbuka lebar sampai ada datang dalil yang melarang. Kecuali ada satu orang, misal saya ngelihat benar-benar dia nggak baca bismillah. Ngelihat saya dengan mata kepala saya, dia nggak baca bismillah ketika dia motong. Ini yang cerita. Baru hukum asalnya, yang hukum asal tadi boleh, menjadi nggak boleh karena ada dalil yang tegas tentang masalah hal tersebut. Nah, ini penting tentang masalah ini nih, mengetahui tentang kaidah usul fikih tentang masalah ini nih. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal tentang masalah apa? Muamalah duniawi itu halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Berarti tentang masalah apa? Masalah muamalah, masalah duniawi, tanyanya ada dalil yang melarang nggak masalah ini? Bukan ada dalil yang membolehkannya, karena hukum asalnya boleh pada hakikat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan ada dalil dari Nabi SAW lebih jelas lagi dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ketika Aisyah bertanya,
makanan yang kita tidak tahu dan seterusnya apakah disembelih dengan cara yang halal atau tidak, Rasul mengatakan qul bismillah. Dan yang disahih masalah tersebut. Allah alam bisawab. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. UTV-nya silahkan dilanjut UTV-nya. Oke, baik Ustadz, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Ustadz masih boleh ada pertanyaan atau udah dicukupkan Ustadz? Berapa nih Bu? Masih 12 kayaknya cukup. Oh ya, baik, baik. Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya, sahabat-sahabat Ar-Rayyan. Tadi kita sudah diilmui oleh Ustadz bahwa bagaimana kaum Yahudi ini benar-benar satu kaum yang mereka pada cerdas, pintar, tapi tidak menggunakan kepintaran kecerdasan mereka untuk kepada hal-hal yang baik, tapi hanya untuk mengakal-akali atau mereka merekayasa atau apa ya Ustadz? Ya mengakali deh gitu setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melanggar, selalu kufur terhadap apa yang sudah Allah berikan, dan akhirnya dari ayat ini juga kita bisa mengatakan bahwa Allah benar-benar mengutuk mereka menjadi seekor binatang, yaitu kera gitu Ustadz tadi. Dan ini juga menjadi pelajaran bahwa kita ini merupakan celaan ya kepada mereka, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari ayat tadi bahwa sebagai umat Islam, kita umat Nabi Muhammad, apapun yang Allah perintahkan, Allah memberikan secara syar'i semuanya, kita harus terima dengan sami'na wa ata'na, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan menjadi istiqomah dalam setelah kita menerima ilmu, dalam pengamalan ilmu-ilmu yang kita dapat. Tafadhol Ustaz, silakan closing statement-nya Ustaz. Barakallahu fiki. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan pelajaran luar biasa dari Al-Quranul Karim, bagaimana suatu kaum yang pada hakikatnya nasabnya luar biasa mulianya, Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya sayang kepada mereka, menurunkan Nabi sebanyak-banyaknya, tapi ternyata kaum ini nggak bersyukur kepada Allah. Kaum ini tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan mendurhakai Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan ini semua tadi, mau'izatan lil muttaqin, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka cobalah diri kita masing-masing. Kalau ternyata kita pelajaran-pelajaran seperti ini tidak menjadikan diri kita kembali kepada Allah, tidak menjadikan diri kita ingat kepada agama Allah, jangan-jangan ternyata kita belum termasuk orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah. Dan ingat, surga yang Allah Azza wa Jalla sediakan seluas langit dan bumi tersebut, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berusahalah dengan sekuat tenaga menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah, agar kita bisa dapatkan surga tersebut. Barakallahu fikum, itu mungkin saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah terus bimbing langkah kehidupan kita dengan hidayah taufik menuju siratal mustaqim, sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan untuk pencerahannya. Insya Allah ilmu yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah untuk kami semua, ilmu yang sangat bermanfaat, terutama untuk memperbaiki semuanya ya Ustaz, baik amalan kami, keimanan, semoga juga keimanan ketakwaan kami di mata Allah juga terus membaik, dan semangat bahwa surga itu seluas langit dan bumi, dan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah terus menuntut kita selalu di jalan yang lurus. Amin amin rabbal alamin. Terakhir dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sahabat-sahabat Ar-Rayyan, terus dukung kami, kajian kami melalui Zoom dengan menginfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki, Bu. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.